mudah-mudahan kita kelak ketika diwafatkan mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Salawat beriring salam semoga Allah tetap sampaikan kepada kekasihnya, panutan kita, yakni junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita di yaumul akhir, di hari kiamat, akan mendapatkan pertolongan atau syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah bulan terakhir ya Desember ya, di mana barangkali ketemu lagi tahun 2023. Saya terakhir ini ada sesuatu yang ingin disampaikan, hal yang terpenting tentang akidah dan juga berkaitan dengan Fatihah ya. Anggaplah Fatihah kajian terakhir di dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini berkaitan dengan akidah. Kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari, dalam sholat wajibnya saja minimal 17 kali memohon untuk senantiasa dibimbing lurus. Ihdina, ya Allah, tunjukkanlah, bimbinglah, berilah hidayah, as-sirata, ke jalan, ihdinas sirata al-mustaqim. Mustaqim itu artinya yang tegak lurus. Ihdinas siratal mustaqim artinya agama Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni sirat, jalan. Siratal alladzina an'amta 'alaihim, yang engkau berikan nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kepada mereka. Siapa? Siratal anbiya wal mursalin. Ini jalannya para anbiya, para nabi, wal mursalin, dan jalan para rasul. Jadi ketika kita mohon kepada Allah agar kita dapat mengikuti sama dengan orang yang Allah beri nikmat, yakni mereka para nabi dan para rasul. Ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Ghairi artinya bukan, al maghdub yang kau laknat, yang kau kutuk. Siapa? Yakni Yahudi, ya, Yahudi. Waladdallin, dan yang terlempar, tersesat di jalan Allah. Siapa? Nasrani. Ya, kemarin terakhir saya menyampaikan Fatihah itu dibagi dua, qasamtus shalah, kata Rasulullah, baini wa baina. Aku bagi sholat itu maksudnya apa? Aku bagi sholat di situ maksudnya Fatihah. Kalau kita juga ngikutin para guru, ya, kita salafus sholihin dan sebagainya, itu kadang-kadang sholat itu juga bisa disebut Fatihah, dzikir bisa disebut sholat. Jadi banyak maknanya, ya. Baini wa bainah. Begitu kita baca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagianku. Hambaku memujiku, hambaku. Ya, ketika kita
membacakan alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala, ada ya, hambaku telah memuji. Hamadani abdi, hamadani abdi, hambaku telah memuji. Ya, itu udah. Terus begitu tengah-tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini bertemu ya, ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Nasta'in ya, hamba kita minta pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Di situ bertemu antara hamba ya, hak hamba dan hak Allah. Allah memberikan pertolongan kepada kita. Maka kita rasakan ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, yang tegak, yang benar. Maksudnya apa? Agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Ayo, hati-hati. Karena kita sering pakai dengan apa namanya? Pergaulan, sosialisasi dalam kehidupan antar makhluk, antar manusia. Dengan adanya sering banyak pembahasan-pembahasan tentang boleh dan tidak boleh mengucapkan selamat. Saya akan membawakan satu hadis, dikatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, an Abi Hurairah. Nah ini penting ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya merupakan hadis Arba'in ke-12. Jadi kalau ada yang minta dalil, terlalu banyak dalil. Yang pertama ini, min husnil islamil mar'i, di antara kebaikan keislaman seseorang adalah ya, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa yang tidak berguna, tidak berfaedah bagi dia. Maksudnya apa? Min husnil islamil mar'i itu orang Islam yang sudah disebut orang Islam yang baik. Maksudnya begitu. Kalau orang Islam sudah disebut orang Islam yang baik, berarti mencapai derajat apa? Takwa. Ya. Ittaqullah. Nah itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Qur'an ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, takutlah akan azab Allah di dunia. Ya, adanya bencana dan sebagainya. Bisa jadi salah satunya adalah ini. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah dengan azabnya, dengan siksanya. Orang kita dikasih peringatan aja ya, dikasih peringatan sebetulnya. Bagi orang beriman, adanya gempa, adanya longsor dan sebagainya di mana-mana. Mana orang siapa ini ada? Masuk kerja. Ya, apa-apa.
Ittaqullah haqqa tuqatihi, sebenar-benarnya takwa. Apa sebenar-benarnya takwa? Adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Jangan kalian mati. Ini harga mati sebetulnya. Yang paling atas harga mati ini adalah agama. Saya kasih contoh gini. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun mempertahankan apa? Mempertahankan harta, jabatan, apa agama? Agama. Nabi Ibrahim dibakar mempertahankan apa? Agama. Nabi Muhammad pindah dari Mekah yang namanya hijrah dari Mekah ke Madinah mempertahankan apa? Agama. Mempertahankan agama. Kampung Nabi di mana? Di Mekah. Nabi hijrah ke Madinah, akhirnya karena mempertahankan agama diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Mekah pun takluk atau jatuh ke tangan Nabi, ke tangan kaum muslimin. Inna fatahna laka fatham mubin liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Maka sering kita baca, bahkan itu kita harus amalkan. Kalau kita ingin panjang umur, diamalkan setiap mau tidur baca, jangan lupa ya. Inna fatahna laqad ja'akum. Kalau kita ingin diberikan kemenangan dan sebagainya, baca inna fatahna. Ya. Laqad ja'akum juga sama laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun, baca. Di surat apa itu laqad ja'akum? Atau baca ini ya. Baca. Nah, yang kedua yang disebut takwa itu di dalam satu hadis dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughul aflu ayyakuna minal muttaqin. Jadi penting juga hatta yada'a ma la ba'sa bi hadaron mimma bihi ba'sun. Artinya begini, la yablughul abdi, tidak akan mencapai seorang hamba, tidak akan tercapai seorang hamba ayyakuna minal muttaqin, untuk mendapatkan derajat muttaqin atau menjadi seorang muttaqin. Jangan main-main makanya dengan akidah. Hatta yada'a, sehingga ia meninggalkan malah baksabi, apa yang dikiranya tidak apa-apa, apa yang dikiranya tidak apa-apa boleh bahasa kita. Seperti kata Abu Bakar Siddiq, aku meninggalkan 7 perkara yang boleh, 70 perkara yang boleh aku tinggalkan. Ya. Hadaron, khawatir, mimma bihi ba'sun, yang dianggap kita boleh itu ya, yang dianggap boleh itu ternyata tidak boleh. Khawatir ya, jadi apa-apa. Labas itu kan no problem. Itu kata hawa nafsu kita. Sekarang saya tanya, ayo logika. Natal itu apa sih? Dok, Pak Ayu. Nah, ntar ada lagi orang nanya, Pak Ayu ngajinya kok tentang Natal? Nggak ada di Quran kok.
Inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam. Khalaqahu min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun. Dan ayat-ayat yang lainnya. Inna masalah Isa indallah. Ya, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu indallah di sisi Allah kamatsali Adam, seperti Nabi Adam. Maksudnya apa seperti Nabi Adam? Khalaqahu min turabin. Allah ciptakan Isa dari turab, dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Dengan kekuasaan Allah ucapan kun fayakun. Wa ayyadnahu bi ruhil kudus, dan kami perkuat dengan Ruh Kudus. Tuh, di ayat lain. Siapa Ruh Kudus? Teman-teman kita yang beda agama enggak ngerti. Ruh Kudus bingung dia. Ruh Kudus alias Ruhul Amin, alias malaikat Jibril. Allah nyuruh, ya. Kata Siti Maryam itu, bagaimana aku bisa mendapatkan seorang anak, seorang bulan, sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki? Kata Allah mudah, banyak di surat Maryam, bisa ada, ya, di surat Al-Imran. Jadi di dalam pandangan, bukan pandangan, pemberitahuan dari Allah, ya. Kalau pandangan seakan-akan aklamasi, sepakat, hasil musyawarah. Ini benar-benar dari Allah, dari Al-Quran, mutawatir sifatnya, ya, tidak bisa dibantah dengan lain-lain. Sekarang saya tanya, Natal itu apa artinya? Kelahiran. Tapi itu secara etimologi, apa etimologi? Asal usul kata. Tetapi mereka punya term itu tulisannya TERM, term, terminologi, istilah yang mereka inginkan apa? Lahir apa? Lahir Nabi Isa apa lahir anak Tuhan? Ayo, lahir mana? Lahir anak Tuhan. Masa kita mau mengucapkan selamat lahir anak Tuhan? Allah bilang kepada orang-orang Bani Israel, apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Tadi anak-anak ada yang hafal sampai situ. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab? Wa takfuruna bi ba'dil kitab. Tapi kalian ingkari sebagian kitab. Itu orang Yahudi. Makanya Allah tadi ghairil maghdubi alaihim walad. Ada lagi yang lebih kejam lagi orang Yahudi. Papariqan kadzabtum wa pariqan taqtulun. Sebagiannya didustakan kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ini sudah ketemu di surat Al-Baqarah, ya. Abadat ma'amuna ayyubillakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifuna min ba'di aqwalu wa hum ya'lamun. Nih, salah satunya, ya. Mereka orang-orang nanti akhirnya orang-orang Yahudi, mereka menipu manusia. Fawailun lilladina yaktubuna kitaba bi'aydihim. Diterangkan semua pada Al-Quran. Summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Ya. Fawailun, maka celakalah, maka neraka waillah. Fawailun,
lilladzina bagi orang-orang yang yaktubuna kitab, mereka telah mengubah, menulis ya Alkitab, kitab biaidihim, dengan tangan mereka, oleh tangan mereka, para pendetanya, para rahibnya. Summa kemudian yaquluna, mereka para rahib itu, para pendeta itu, hada min indillah, mereka mengatakan kepada para pengikutnya, ini datang dari Allah. Liyashtaru bihi samanan qalila, agar supaya mereka menjual belikan bihi, dengan ayat-ayat yang sudah mereka buat itu, samanan qalila, dengan dunia yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah bagi mereka dengan apa yang telah mereka tuliskan dengan tangannya. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah bagi mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini manusia harus tahu. Kalau Natalnya selamat lahir Nabi Isa, mereka nggak mau. Orang bukan Nabi kok. Ayo, betul? Mereka nggak mau. Lalu kita jangan jadi alasan. Nah tadi, jangan cari-cari alasan kita. Saya kan, niat saya kan mengucapkan selamat lahir Nabi Isa. Loh, kok bertentangan dengan yang dikasih selamat? Yang kasih selamat maunya apa tuh? Lahir apa? Lahir anak Tuhan sebagai penebus dosa. Itu kan. Jadi lebih baik hati-hati, jangan sampai kita menjerumuskan kepada penyesalan. Ada lagi ayat begini. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul adaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ayat berapa lupa saya? Ya. Ittabarra'al ladzina tubi'u, ketika orang-orang yang mengikuti, ittabarra, melepaskan diri. Ketika melepaskan diri, ittabarra, ya, ittabarra alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, terhadap orang yang mengikuti. Saya tanya, biar jelas nih Al-Quran ayatnya. Ya. Yang diikuti maksudnya siapa? Kalau kita tuh kamu harus ikut dia. Yang diikuti itu dia siapa? Pemimpin yang ngajak kita. Ya. Yang ngajak kita. Saya cari nih. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul adaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratun 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Saya hafal tapi nggak hafal ayat saja, ya. Nggak hafal ayat, maksudnya nomor berapa, ya. Kalau nggak salah 154. Habis nggak ada yang pada pegang Quran sih, jadi nggak ada yang bisa bantu. Ada. Ada yang buka?
2 ayat aja saya itu. Ittabarra'a, ketika mereka melepaskan diri, ya. Ittabarra'a alladziina tubi'u, yang diikuti, minal ladziina taba'u, terhadap orang yang mengikuti, wa ra'ul adzaba, karena Allah perlihatkan adab. Wa taqatta'at bihimul asbab, maka terputuslah semua jalinan persahabatan, perkawanan, lepas. Ya. Ittabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'ul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhu, jikalau Allah memberikan kesempatan hidup lagi, walau anna lana karratan fanatabarra'a minhu, maka kami sungguh, kalau bahasa kita nih, najis saya ngikutin mereka. Kama tabarra'u minna. Kenapa? Karena mereka telah melepaskan kami, tidak ada tanggung jawabnya di akhirat. Lo orang menjangka manusia, iblis aja yang begitu kuat, hebat, setan nggak bakal tanggung jawab. Loh, kan kata setan, kita kan hanya menipu, hanya menyesatkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innasyaitana lakum aduwwun mubin. Itu kan? Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan itu hanya menipu. Adanya baik dan buruk itu Allah uji kita dengan setan, dengan iblis, biar tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Oleh karena itu kita jangan mengorbankan akidah kita. Kita begini, Injil diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Yang mereka baca sekarang Injil apa Injil? Apa sekarang? Yang mereka baca Bible. Bible sama Injil beda nggak? Beda. Ya. Oleh karena itu, yang menghebohkan yang disebut Injil Barnabas itu, ya, Injil yang dibawa oleh Barnabas itu, mereka tolak. Karena akan mendekatkan kepada Al-Quran, ya, akan mendekatkan kepada Al-Quran. Dan di dalam Injil, di dalam Taurat itu ada nama Muhammad, ya. Mereka itu mengenal Nabi Muhammad, ya'rifuna kama ya'rifuna abda'ahum. Orang Yahudi itu kenal kepada Nabi Muhammad itu seperti kenalnya kepada anak-anak mereka. Nah, bahasa, pertama kali bahasa mengenal Rasulullah seperti mengenal kepada anak-anak mereka itu adalah peribahasa, sebuah ungkapan saking kenal itu di dalam bahasa Arab disebutkan kama ya'rifuna abda'ahum. Sifat Nabi begini, Nabi bakal. Makanya di dalam surat apa? As-Saff, ya. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan tatkala Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israil, hei Bani Israil, wa qala Isa ibnu Maryam, ya Bani Israil, hei Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah ditujukan kepada kalian Bani Israil. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan apa yang ada pada kalian dari Taurat itu. Benar Taurat itu, kata Injil. Begitu juga Al-Quran, Injil dan
Taurat dan Zabur itu benar diturunkan oleh Allah. Ya, cuma tidak dijamin kelangsungannya, keasliannya, karena ada Al-Quran sebagai syariat terakhir, sebagai pedoman manusia terakhir, itu adalah Al-Quran. Nah, kalau ini ingat saya, ini ingat yang ini, kalau yang tentang yang suka diputar-balikan oleh orang-orang liberal, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu, ini juga udah sampaikan, mungkin di sini juga. Wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Karena kita ngajinya kan ayatnya loncat-loncat, maka saya harus Al-Qur'an yang gede gini. Ya, kalau kita baca ini susah punya. Karena kita nggak satu-satu. Kalau Fatihah terus gitu ya Fatihah ya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wal nasara, dan orang-orang Nasrani. Ini kalau nggak kita ngaji ke guru, nggak ada kitabnya, ini bisa mati, kita bisa dipakai dalil ini. Hujahnya hawa nafsu. Inilah yang disebut pembenaran. Pembenaran dengan hujah ayat lagi. Bahaya. Banyak kan. Akhirnya mereka kawin beda agama karena ada ini. Tidak tanggung-tanggung yang membawakan ayat ini itu, ya, bahwa agama selain Islam itu benar. Seorang profesor doktor, dosen S3, tahun berapa saya dulu? Ini masalah polemik ini. Tahun 90-an. Tahun 90-an. Ya, bahkan sebelum. Kalau diterjemahin Bapak boleh lihat di Al-Qur'annya, ya. Itu persis begitu. Ya. Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan Nasrani, was-sabiina, dan para penyembah bintang. Man amana billah, siapapun yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa amila shalihan, dan beramal saleh, falahum ajruhum, maka bagi mereka ada pahala inda rabbihim, di sisi Tuhanmu. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan janganlah kalian takut, ya, wala khaufun 'alaihim, atas mereka, wa la hum yahzanun, dan janganlah mereka itu bersedih hati. Ini ayat, ya, menurut Ibnu Katsir itu dulu ada seorang bernama Salman Al-Farisi. Salman dari kota Farsi. Dia pindah agama, dia dari Yahudi, dari Majusi, dia pindah ke Yahudi, dari Yahudi dia pindah ke Nasrani, gitu kan? Kenapa? Dia mencari. Begitu kenal dia dengan anak pendeta dan sebagainya. Nah, anak pendeta itu kok ada ayat yang di Injil itu, kok ada yang dibuang, yang disobek, ada apa? Oh, berbagai macam berkembang. Sekarang yang sedang mendunia itu apa yang sedang heboh? Catatan laut mati. Ya, nggak tahu ya. Catatan laut mati. Yang konon itu ditulis 3.000 tahun yang lalu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, belum dan sebagainya. Nah, pokoknya semua tentang kisah para nabi dan rasul, ya, semua kisah nabi dan rasul secara mujmal ditulis di dalam Al-Quran. Allah kisahkan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak.
Waja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Wa kullan, semuanya kata Allah, naqussu, kami kisahkan, alaika kepada engkau Muhammad. Wa kullan naqussu alaika, ya. Apa? Wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul, dari cerita-cerita Rasul, kisah-kisah masa lalu Rasul, min anba'ir rusul. Tujuannya apa? Kenapa Allah menyampaikan Nabi Ibrahim dibakar kepada Nabi Muhammad? Kenapa Allah menceritakan Nabi Musa dikejar Firaun? Kenapa Allah ceritakan umat Nabi Nuh direndam banjir? Banjirnya bukan lokal, banjir tingkat dunia. Satu-satunya sampai hari ini banjir terbesar adalah banjir zaman Nabi Nuh. Ya, kalau kita banjir, Kelapa Gading banjir, kita tidak banjir, barangkali ya. Cikarang sana banjir, kita tidak banjir, kan? Ya. Apa kata Allah? Ma nusabbitu bihi fu'adak. Tidak lain dan tidak bukan agar supaya engkau Muhammad kokoh dalam keimanan, dalam perjuangan. Ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa ja'aka fi hadhil haqq, dan telah datang kepada engkau di dalam Al-Quran ini. Al-Quran ini benar kisahnya, ceritanya, bukan fiktif, bukan bohong-bohongan. Wa mau'izah, dan menjadi nasihat. Wa dzikra, dan menjadi peringatan. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Nah, kisah-kisah ini pun kata Allah disampaikan lagi di dalam Al-Quran supaya kita ini menjadi takut akan azab Allah. Kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 89, wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Dan sungguh kami jelaskan, perlihatkan berulang-ulang kepada manusia fi hadzal Qur'an, di dalam Quran. Nah, itu tadi cerita ini bagaimana kisah Nabi istri Nabi Lut ya. Terus kaum Ad, kaum Samud dihujanin batu. Kenapa? Kalau sekarang istilahnya seks menyimpang, LGBT ya. LGBT itu singkatan lesbian, LGBT nya gender, gay, lesbian, gay, terus LGBT B nya biseksual ya. LGBT T-nya transgender ya. Penyakit dulu di zaman sekarang ya, kemungkaran di zaman dulu sekarang ada banyak ya. Itu yang lebih berat ketimbang zina aja udah berat. Itulah maka salah satunya sama Allah diturunkan azab ya, diturunkan. Dan di dalam Allah menurunkan azab itu, yaitu salah satunya seperti penyimpangan. Yang kedua, sudah meninggalkan jihad. Jihad di sini adalah salah satunya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Menegakkan kebenaran dan sebagainya.
Di dalam hadis qudsi dikatakan, dalam hadis ini apa? Ma taraka qaumul jihad illa ammahumullahu bil adab. Barang siapa suatu kaum meninggalkan jihad, maka ammahumullah, apa di sini amr? Secara general, secara generalisasi, semuanya tak terkecuali akan ditimpa adab. Ustadz Cianjur, masjidnya semua kena. Tidak dipilih-pilih oleh Allah. Apalagi tidak mau dakwah. Saya ketika dapat video di Ciranjang sudah terjadi pemultadan, saya tabayun itu artinya cross check ke seorang mantan kepala desa di daerah Angkir dan Cugenang, terus mau ke arah kota, benar. Dan ternyata ketika Muhammadiyah dan MUI menolak delegasi LGBT dari Amerika, presidennya LGBT, hebat LGBT ada presidennya juga. Walaupun ngomongnya hai saudara-saudara, ladies and gentlemen, mungkin gitu ngomongnya kali itu. Ya, I'm very happy to visit you all here. Nah, udah kayak ngomongnya but please, ya, give me a chance to confess. Ya, paling juga gitu. Ya, ya Allah. Nah, di sepak bola kemarin kan ya, ada perjuangan LGBT. Grup mana tuh? Tim mana tuh? Jerman, begitu. Warna pelangi kan? One for all. Kalau one for all kalau diterjemahkan sama kita kan satu lubang merah. Depan, belakang. Bahkan yang depannya nggak mau, yang belakang yang begitu ditarik ada tainya. Allah, katanya saya nggak tahu tinggal ini. Kan nggak perlu mesti detail kan? Gitu. Ini salah satunya. Terus kita budaya permisif. Oh, kita yang penting sholat, haji, umroh. Bodoh amat orang lain mau apain juga, mau ada. Ya. Padahal yang lebih penting itu justru seperti kita jangan terjerumus dosa, mendingan amal kecil sedikit nggak apa-apa. Sampaikan, ada seperti itu orang-orang dulu. Jangan kita banyak tahajud, Quran hafal dan sebagainya, puasa oke dan sebagainya, tapi nggak mau kerja. Nah ini yang membahayakan. Akhirnya wala talbisul haqqa bil batil. Ya, jadi talbisul haqq bil batil. Allah kata Allah wala talbisul haqq bil batil. Ya. Lalu apalagi saya tadi menemukan hadis katakan sampaikanlah, lupa saya bawa ya. Sampaikanlah kebenaran itu kulil haqqa walau kana murran, meskipun pahit, meskipun di depan sultan, di depan kaisar, di depan presiden, di depan raja, sampaikan. Ya, kan hadisnya yang lengkap itu salah satunya yang sering kita sampai mandro afikum munkar. Kalau kita melihat kemungkaran itu, kita harus bertindak, bergerak. Bisanya paling goiru biadi, ya lakukan. Kalau tidak bisa ngomong. Ilam yastati pabi lisan. Yang terakhir nih pabi qalbi. Ilam yastati pabi qalbi. Kalian nolak, tidak boleh permisi. Tetapi dengan nolak lumayan, hanya derajatnya paling rendah. Wadzalika ad'aful iman.
Itulah serendah-rendahnya iman adalah kita membenci kekafiran, kemurtadan, kemaksiatan dan sebagainya. Kalau tidak ada kebencian, mesti periksa benarnya hati kita. Periksanya apa? Periksanya dengan banyak beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai ini ada gempa, bukannya istighfar baca la ilaha illallah, yang dicari HP dulu. Apa tuh bapak-bapak ya? Hah? Buat video ini. Ya, buat viral. Orang dulu, saya ingat, katakanlah sekitar kelas 5 SD atau kelas berapa, orang Sunda bilang ada lini, ada rindu. Semua satu kampung itu bersautan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pernah ketika melihat keluar itu, mungkin kalau sekarang liternya sekitar 7 apa berapa, itu antara rumah dengan rumah kayaknya mau beradu gitu. Pernah saya melihat. Waktu Galunggung meletus tahun 82 sampai 84, saya mau masuk SMP. Tuh, ya. Bagaimana karena pertama kali gemuruhnya itu sebuah gunung mau meletus, saya hanya kepikir itu karena udah hafal Al-Qari'ah sama Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncangkan bumi segoncang-goncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan Allah mengeluarkan kandungan isi bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma. Ini yang paling di hari kiamat nanti. Kalau misalkan sekarang 7 atau 5,4 skala Richter aja sudah banyak yang hancur, hari kiamat itu barangkali bilangannya dengan kata-kata yang normatif biasa 100%. Kalau sekarang orang itu 1000%. Saya tahun kali ini sih ada 100%. Kalau saya belajar dulu 100%. Jadi semua adalah 100%. Jadi saking kan biasa sudah, Pak dapat ikan gede sih. Tapi ada orang, dalam Pak dia dapat ikan gede sekali. Padahal gede-gede juga. Betul nggak? Pak hasilnya sejuk Pak, sejuk. Datang orang lain, Pak hasilnya sejuk. 100% kan 100% juga udah benar itu sebetulnya. Tidak perlu 1000. Nah, ketika di hari kiamat itu Allah maksimalkan, polkan 100%. Wakala lisan. Sehingga manusia berkata, ini ada apa nih? Ada apa saling bertanya? Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Apa kiamat itu? Tahu nggak? Nah, kalau kita tidak tahu. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Apakah kamu tahu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mamsus. Manusia itu berterbangan seperti apa tuh kalau yang masuk kalau musim laron? Yauma yakunun nasu kal farashil mamsus. Dengan kekuatan seperti itu, coba angin dan sebagainya kita terbang. Ya. Bahkan gunung-gunung watakunu jibalu kal ihnil manus. Kal bagaikan ihnil manus. Kapas-kapas yang diterbangkan, kapas-kapas diterbang. Ya Allah. Kalau kita tidak takut kepada ancaman Allah seperti itu, bagaimana kita manusia diterbangkan, terbang, tidak takut, ya. Bahkan tadi hanya nyari video dan sebagainya masih bisa bercanda. Perlu dipertanyakan ketakutan kepada Allah imannya. Ya, ini saja. Jadi jangan sampai kita terbawa. Saya pesan-pesan lebih baik safety untuk akidah. Jangan Anda mau mendapat pujian, dapat uang dari siapa sih ketika Anda menyebutkan keselamatan?
Ada kira-kira yang kirim 10 juta, 100 juta ketika Anda sudah mengucapkan selamat Natal? Ada? Enggak ada. Cuma Anda paling juga dipuji pun. Dia apa? Toleran. Lebih keren lagi moderat. Padahal toleran bukan itu. Beda. Dan toleran juga tidak itu. Toleran itu lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Lakum dinukum waliyadin beda agama. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kita berpecah dalam satu agama, bedanya kesepakatan. Lana a'maluna. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada